kanan menuju kiri layar kaca Anda. Alberto kali ini bagi Arema Indonesia. Melebar kepada Greg Nwokolo yang berkali-kali menjadi ancaman di sisi sayap bagi Arema. Greg Nwokolo, sebuah cutback Eloko yang dituju. Sergapan yang sangat baik. Lagi-lagi dari penampil yang sangat sempurna. Made Wirawan bagi Persib Bandung. Ya, akselerasi awal dari Greg di menit awal babak kedua kita lihat dengan sangat berani dia melewati Supardi. Crossing mendatarnya juga sangat bahaya, terarah kepada Iqbal Nevo, Beni Wahyudi berkali-kali menjadi katalis pemulai serangan bagi Arema dari sisi sayap sebelah kanan. Peluang bagi Eloko Gonzalez cukup terbuka. Space bagi Greg Nwokolo menekan ini pertahanan Persib Bandung. Greg Nwokolo switch menuju kaki sebelah kanan. Greg Nwokolo mencari ruang tembak. Dendi Santoso masuk. Dendi Santoso! Upaya kaki kiri namun miss kick tadi dari Dendi Santoso dengan peluang yang cukup terbuka di posisi sentral kotak penalti dari Persib Bandung. Ya, terburu-buru sepertinya. Agak terburu-buru Dendi Santoso. Kita lihat eksekusi kaki kirinya. Iya. Berbeda saat menghadapi Persela. Bola pertama langsung menjadi gol. Namun ini mungkin Alberto Gonçalves bergerak masuk, berikan umpan handal dari Purwaka. Tidak memiliki kecepatan yang terlalu cepat, namun pembacaan bola lagi-lagi dari Purwaka yang begitu sempurna. Ada masalah dengan Messi, kita lihat tadi. Sakit yang dia derita. Iya. Terlalu riskan, apalagi Firman juga absen saat menghadapi Persita. Kita lihat yang terjadi pada Messi. Iya. Hal seperti ini apabila tidak ada kontak dengan pemain lawan justru cedera akibat pergerakan sendiri yang sangat berbahaya, saya pikir, Toel. Iya. Peruntungan Arema Indonesia dengan sebuah long ball sebelum mampu menekan lini pertahanan Persib Bandung. Tony Sucipto. Pelanggaran nampaknya cukup terlambat tadi masuk. Kaki yang menghadang Tony Sucipto kala melakukan clearance dari Eloko nampaknya. Sebuah kartu kuning. Eloko Gonzalez diberikan oleh wasit Handri. Ya, sangat telat Toel. Masuk tadi Eloko. Terlambat. Jelas pelanggaran kita lihat dalam tayang ulang ya. Zumafo berputar mencari pergerakan rekannya. Sangat apik. Umpan dari Zumafo melibatkan Ridwan kali ini. Tembakan jarak jauh dilepaskan oleh Ridwan. Oh, salah umpan dari Van Dijk. Berakibat counter dari kaki Greg Nwokolo. 3 lawan 3. Sangat berbahaya Toel, sebuah umpan Eloko yang dituju, sayang sekali. Tipis saja, berat. Luar biasa dukungan dari Sangat terkontrol dari Sergio Van Dijk. Mudah saja bagi Kurnia Mega menggenggam bola tadi dari udara. Distribusi yang baik langsung membuat serangan dari kaki Greg Nwokolo. Sayang sekali, lagi-lagi dapat mudah dibaca oleh Haryono. Intercept yang sangat cermat dari Haryono memulai serangan balik kali ini bagi Persib Bandung. Supardi, umpan cepat, Van Dijk yang dituju. Namun kredit bagi Kurnia Mega mengorbankan tubuhnya dengan penyelamatan yang sangat penting, saya pikir. Inilah hal yang harus dilakukan penjaga gawang, mengorbankan tubuhnya dan sekaligus kalau perlu menyambut lawan yang berada di sana dengan klaim yang sangat baik dari Kurnia Mega tadi. Betul sekali, dan kita lihat proses serangan balik ketika Greg gagal melewati Haryono. Ya. Bola langsung diberikan kepada Supardi. Supardi masuk melepaskan crossing. Dan ini adalah bola 50-50 ya. Saya tidak melihat ada kecenderungan atau niat Serginho Ya. untuk mencederai dari Kurnia Mega. Ini duel yang memang tidak bisa dihindarkan. Betul. Dan ini juga adalah keberanian seorang Kurnia Mega menyelamatkan gawangnya. Kredit kepada Kurnia Mega dengan penyelamatan yang begitu gemilang. Dan wasit memberikan kartu kuning bagi Serginho Van Dijk ketika dianggap melakukan pelanggaran. Kita lihat dalam tayangan ulang umpan yang sangat terukur dari Supardi. Memang benturan yang tidak terhindarkan, sangat mengherankan, mendapatkan kartu kuning. Duel fair dari dua pemain. Ya, ngotot biasanya. Dan dia akan memberikan tambahan itu dari second line. Dendi, Eloko yang dituju. Hampir sih tadi dapat digapai dengan sebuah diving header dari Eloko Gonzalez. Ya, kita lihat momen berbahaya crossing Dendi mengarah pada Eloko. Ya. Lalu di sana kita lihat bagaimana Supardi dan Imade Wirawan terlibat komunikasi bahwa mereka perlu komunikasi yang lebih jelas. Greg Nwokolo
Dihadang oleh Supardi. Kembali bola dikuasai oleh Greg Nwokolo. Gattuso datang membantu. Bukan sebuah pelanggaran. Gattuso! Tembakan langsung mengarah kepada sudut gawang Made Wirawan. Namun lagi-lagi masih tipis berada di samping jalan dari Persib Bandung. Upaya dari Thierry Gattuso dari jarak jauh tadi. Ya, kita lihat memang bobot tekanan Arema dari sayap kiri jauh lebih mengancamkan oleh Persib. Betul. Ya. Oh, terlepas tadi dan sangat berbahaya. Berhadapan langsung dengan Kurnia Mega. Beto Gonçalves. Bila Messi dianggap melakukan pelanggaran karena mungkin tackling dari belakang tadi dilakukan terhadap Alberto Gonçalves. Iya, sebetulnya kecerdikan dari Beto ya. Iya. Ini Beto yang sebetulnya cerdik, dia mencari keuntungan dari bola mati. Dan Messi terpancing untuk mengambil bola dari belakang. Walaupun sepintas memang Messi, momen yang sangat menegangkan dan krusial. Yang jauh yang dituju lagi-lagi. Klaim yang sangat cekatan dari Made Wirawan. Lagi-lagi dapat diantisipasi dengan baik oleh Purwaka. Oh, hamstring Purwaka pun tertarik. Sangat disayangkan cedera seperti ini terjadi. Sudah Iya. 2 pemain dari Arema Indonesia yang mendapatkan kendala hamstring. Dengan banyaknya partai yang berlangsung praktis, average 2 game dalam 1 pekan, tentunya sangat berat bagi para pemain. Iya, padahal sebelumnya juga di awal musim Purwaka tidak bermain ya, Iya. karena persoalan cedera. Saat ini baru 7 kali Purwaka dipercaya oleh Rahmat Darmawan sebagai starter. Betul. Sebelumnya adalah Munhardi. Egy Melgiasyah melebar ke sisi favorit dari Greg Nwokolo. Berikan umpan Greg Nwokolo. Kemudian dia Loko! Kencang namun lagi-lagi belum mampu memanfaatkan kesempatan tepat di depan mulut gawang dari Made Wirawan. Eloko Gonzalez di luar karakter tentunya, Towel. Ya, ini yang bahaya. Kita lihat ada duel perebutan bola antara Abanda Herman dengan Eloko. Bola lepas dari penguasaan Abanda dan di sana Eloko memanfaatkannya dengan shooting sambil membalikan badan. Kita lihat. Masih melambung, Ya. beruntung gawang Made Wirawan. Untuk kali pertama Abanda Herman melakukan kesalahan di kotak penalti dan hampir terbayar mahal dengan sebuah upaya tembakan dari Eloko Gonzalez yang disisa waktu hampir 2 menit lagi di waktu normal bagi Arema Indonesia. Iqbal Nevo sudah dipatok di depan nampaknya, membantu penyerangan Sunarto. Kembali Iqbal Nevo, umpan berbahaya. Oh, Gattuso tadi lepaskan tembakan meninggi di atas gawang Made Wirawan. Memang merupakan salah satu hari yang tidak sempurna bagi Gattuso. Betul sekali. Banyak syuting-syuting yang tidak terarah ya. Dan ini juga sebetulnya kesempatan bagaimana dia berdiri bebas. Memang ada gangguan dari Abanda. Kembali reaksi kecewa dari bench Arema Indonesia melihat Pilih keputusan merebut bola dari Greg. kembali peluang kali ini Alberto Gonçalves. Hendro Siswanto sayang sekali lagi-lagi cukup terbuka sebenarnya Towel untuk membalas gol bagi Arema Indonesia. Berkali-kali peluang di depan gawang atau di area penalti Persib. Pemain-pemain Arema sentuhan akhirnya. Finishing syutingnya selalu Iya. melambung. Eloko, Dendi. Lalu terakhir tadi adalah Hendro Siswanto. Kita lihat bagaimana perjuangan Arema juga berusaha menembus pertahanan Persib atau gawang Persib. Di Made Wirawan, wajah yang masih tegang, jajang sekali. zaman. Laga paling laki, laga big match sore hari ini. Persib Bandung masih unggul dengan skor tipis. Dan nampaknya akan menjadi salah satu tendangan terakhir mungkin pada partai kali ini. Made Wirawan sudah lakukan. Dan kemenangan pada partai yang sangat penting dan begitu krusial. Menginjak posisi keempat bagi Persib Bandung. Menyusul Sriwijaya FC sebelum mereka bertanding nanti malam. Gol kemenangan dari Sergio Van Dijk berarti luar biasa bagi Persib Bandung dalam langkah mereka berupaya merangsek naik menuju papan.